Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebelum kita belajar, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tentang kewajiban, yang kedua adalah hak, dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Hak dan kewajiban hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Kewajiban. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban seorang siswa, baik di rumah maupun di sekolah, adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama adalah ikut membantu membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Yang keempat, mengikuti pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kemudian yang kelima adalah membayar pajak. Itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Kewajiban yang kamu miliki harus dilaksanakan dengan keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab. Manfaat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, kewajiban sebagai warga negara adalah belajar. Belajar di sini memiliki manfaat, mendapatkan pengetahuan untuk dapat bersaing di era globalisasi. Yang kedua, kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah membayar pajak. Manfaat dari membayar pajak ini adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian kewajiban yang ketiga sebagai warga negara adalah membersihkan lingkungan. Manfaat yang kita peroleh dari kewajiban membersihkan lingkungan adalah lingkungan menjadi bersih dan bebas penyakit. Kemudian kewajiban yang keempat sebagai warga negara mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Dan manfaatnya adalah terciptanya kerukunan antar warga masyarakat. Hak. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak sebagai warga negara. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1.
Kemudian hak yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang di pasal 27 ayat 2. Hak yang ketiga ikut serta dalam upaya bela negara tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tertuang di pasal 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ini tertuang di pasal 28E ayat 1 dan juga tertuang di pasal 29 ayat 2. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ini hak warga negara ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian hak selanjutnya mendapatkan pendidikan ini ada di pasal 31 ayat 1. Kemudian bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional ini ada di pasal 32 ayat 1. Kemudian hak selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam ini tertuang di pasal 33 ayat 3. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini tertuang di pasal 34 ayat 1. Dan hak yang ke-11 memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini tertuang di pasal 28H ayat 1. Itu adalah hak-hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Jika hak-hak yang sudah kita dapatkan, kemudian kita dapatkan, itu akan mendapatkan manfaat sangat besar. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Hak warga negara Indonesia yang mendapatkan perlindungan hukum. Manfaatnya, terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini akan memberikan manfaat bagi warga negara Indonesia. Peningkatan perekonomian, perekonomian warga negara Indonesia menjadi meningkat. Kemudian hak yang ketiga mendapatkan pendidikan. Jika terpenuhi, maka akan mendapatkan manfaat mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga rakyat Indonesia menjadi cerdas. Kemudian hak yang keempat memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya bagi warga negara adalah terciptanya kesejahteraan umum. Kalau masyarakatnya sehat, maka akan tercipta kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ini tanggung jawab itu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang keempat, kewajiban membayar pajak. Yang kelima, melestarikan warisan budaya bangsa. Itu adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Dampak pelaksanaan tanggung jawab.
Jika kita sudah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang kita miliki, maka akan berdampak positif maupun negatif bagi bangsa dan negara Indonesia maupun bagi diri kita sendiri. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang pertama adalah melaksanakan kewajiban membayar pajak. Jika kewajiban membayar pajak ini terpenuhi, maka dampak yang ditimbulkan adalah berlangsungnya pembangunan bangsa. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan. Jika persatuan dan kesatuan ini kita jaga, maka dampak yang ditimbulkan adalah semakin kuatnya suatu negara. Dalam hal ini negara kita adalah negara Indonesia. Kemudian tanggung jawab yang ketiga adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Jika semua rakyat Indonesia sebagai warga negara Indonesia memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan, maka dampak yang ditimbulkan adalah terciptanya kerukunan di masyarakat. Kemudian, pelaksanaan tanggung jawab yang keempat adalah meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya, wawasan kebangsaan dari seluruh rakyat Indonesia kita tingkatkan, maka dampak yang ditimbulkan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat bersaing di era globalisasi. Kemudian pelaksanaan tanggung jawab yang kelima adalah melestarikan warisan budaya bangsa. Dampak yang ditimbulkan, budaya yang kita miliki akan tetap lestari dan tidak akan tersingkir oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Oke, itu adalah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini di tema yang ke-6 mata pelajaran PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian serap dengan baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.